Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perkembangan paradigma pelayanan publik. Saya Rizky Marieri. Saya Della Rahmawati. Saya Rizal Angger Pangestu. Saya Eka Azhar Abia. Saya Ardian Ahmad Saputro. Definisi pelayanan publik. Pelayanan merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan. Pelayanan publik atau public service adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua adalah hakikat pelayanan publik. Melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. 3. Paradigma pelayanan publik. Definisi paradigma. Paradigma adalah cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecah suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Dalam konteks pelayanan publik, paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap penyelenggara pelayanan publik, Public Administration atau OPA. A. Perkembangan pada abad ke-19 dan ke-20. OPA merupakan paradigma pelayanan publik yang pertama kali berkembang. B. Paradigma ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggara pelayanan publik. C. Pemerintah dipandang sebagai birokrasi yang otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pelayanan publik. D. Pendekatan yang digunakan adalah top-down, yang berarti bahwa kebijakan dan keputusan dibuat oleh pemerintah pusat dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. E. Penekanan pada peraturan dan prosedur dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. New Public Management atau NPM. A. Berkembang pada akhir abad ke-20, NPM merupakan paradigma pelayanan publik yang berkembang sebagai reaksi terhadap paradigma OPA yang dianggap terlalu birokratis dan tidak efisien. B. Paradigma ini berfokus pada persaingan dan pasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. C. Pemerintah dipandang sebagai agen ekonomi yang harus bersaing dengan swasta dalam memberikan pelayanan publik. D. Pendekatan yang digunakan dalam bottom up yang berarti bahwa partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya diperlukan dalam perencanaan dan implementasi pelayanan publik. E. Penekanan pada kinerja dan hasil dilakukan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. New Public Service atau NPS. A. Berkembang pada awal abad ke-21, NPS merupakan paradigma pelayanan publik yang berkembang sebagai reaksi terhadap paradigma NPM yang dianggap terlalu fokus pada aspek ekonomi dan kinerja. B. Paradigma ini berfokus pada nilai publik dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. C. Pemerintah dipandang sebagai agen demokrasi yang harus melayani kepentingan masyarakat. D. Pendekatan yang digunakan untuk kolaboratif yang berarti bahwa pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. E. Penekanan pada keadilan dan kesetaraan dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil
dan setara kepada semua masyarakat. Perbandingan OPA, NPM, dan NPS. Dari segi aspek dasar teoritis dan epistemologi pembentuk. OPA, teori politik, sosial politik dianggap serangan ilmu politik, ilmu sosial. NPM, teori ekonomi lebih maju, dialog berdasarkan ilmu sosial. NPS, teori demokratis, berbagai pendekatan kepada pengetahuan dilakukan secara positif. Dari segi aspek rasionalitas dan model berkaitan dan perilaku manusia. OPA, manusia administrasi. NPM, rasionalitas etnis dan ekonomi atau pengembalian keputusan. NPS, rasionalitas formal, berbagai tes rasional, beganda atau politik, ekonomi, dan keorganisasian. Aspek konsep kepentingan publik. OPA, kepentingan publik adalah suatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan. NPM, kepentingan publik mewakili agresi dari kepentingan individu. NPS, kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai. Aspek kepada siapa birokrasi publik harus bertanggung jawab. OPA, klien dan pemilih. NPM, pelanggan. NPS, warga negara. Good governance. Paradigma good governance mulai muncul pada tahun 1990-an. Paradigma ini muncul dikarenakan adanya Bank Dunia yang menganggap berapapun jumlah bantuan yang diberikan kepada negara-negara berkembang akan selalu habis dan tidak memberikan perubahan keadaan di negara berkembang itu sendiri. Adapun beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai pengertian good governance sebagai berikut. Dari Mardiasmo tahun 2009, mengartikan good governance sebagai suatu konsep pendekatan yang orientasinya pada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Tujuannya dari good governance menurut Tunggal tahun 2012 adalah sebagai berikut. 1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. 2. Aktivitas pemerintahan dijaga dengan baik. 3. Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat. 4. Kegiatan pemerintahan dilakukan secara transparan. Yang kelima ada sound governance. Sound governance merupakan paradigma yang baru dikenal di Indonesia. Paradigma ini muncul ketika good governance juga sangat digandrungi di Indonesia, dan juga banyak yang menganggap bahwa good governance adalah kebenaran yang mutlak pada wacana demokrasi dan administrasi publik. Sound governance ini juga memberikan gagasan untuk membangun hubungan ideal antara 4 aktor, yaitu negara, civil society, bisnis, dan kekuatan internasional yang mendasari sound governance tersebut. Pada prinsipnya, sound governance memberikan ruang bagi tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana negara dan pemerintah harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Kesimpulannya adalah yang pertama, 1. Paradigma pelayanan publik terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kedua, setiap paradigma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir, 3. Pemerintah perlu memiliki paradigma yang tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.